Halo teman-teman, nama saya Angelin dengan 4 anggota kelompok saya yang lain adalah Erwin, Jesselyn, Rahel, dan Stephanie. Kami berasal dari kelas 2 SIM A akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data. Yang pertama akan saya jelaskan adalah rancangan topologi jaringan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Halo teman-teman, nama saya Angelin dengan NPM 2031024. Di sini saya akan menjelaskan rancangan topologi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk membuat rancangan topologi ini dibutuhkan 2 server, 2 switch, 5 PC, 1 access point, dan 3 laptop dengan syarat untuk access point SSID menggunakan MPM dan setiap segmen itu harus per 26. Untuk membentuk server, kalian tinggal pilih pada bagian End Device, kemudian pilih server. Dan untuk pada bagian laptop, kalian bisa langsung memilih laptop. Dan untuk PC, kalian bisa memilih PC. Kemudian untuk pada bagian switch, kalian bisa memilih End Device, kemudian pilih switch, dan kalian bisa memilih switch yang tipenya 2950T. Kemudian untuk pada bagian access point, kalian bisa memilih pada wireless device. Kemudian kalian bisa memilih access point yang tipenya itu adalah APPT. Di sini untuk server 1, saya menggunakan IP 192.168.241/26. Dan untuk server yang kedua, saya menggunakan 192.168.24.2/26. Kemudian untuk bagian PC, saya menggunakan IP address ini. PC yang kedua, saya menggunakan IP address yang ini. Dan seterusnya, saya menggunakan IP address yang sudah tertera pada topologi jaringan ini. Kalian bisa mengatur IP address ini. Untuk pada bagian server, kalian tinggal klik server, kemudian pilih desktop, dan pilih IP configuration. Di sini untuk IP address-nya, untuk pada bagian ketiga ini harus disesuaikan dengan NPM. Kalian tinggal mengklik ini. Dan untuk per 26, pada bagian yang keempat, kalian wajib menuliskan 192. Ini untuk server yang pertama. Untuk yang server kedua, caranya juga sama, kalian tinggal ke desktop dan IP configuration. Kalian tinggal mengatur IP yang kalian inginkan. Kemudian untuk pada bagian PC, caranya itu juga sama. Kalian tinggal ke desktop, IP configuration, dan kalian tinggal konfigurasi IP address yang ingin kalian pakai. Kemudian untuk pada bagian laptop, kalian tinggal mengklik laptop, kemudian pilih physical. Di sini kalian harus men-turn off-kan ini dulu. Kemudian kalian pindahkan pada bagian ini ke sini. Dan pilih WPC 300M, pindahkan ke sini dan turn on-kan kembali. Kemudian untuk syarat config-nya itu, pada bagian wireless now, kalian tinggal klik. Kemudian SAID-nya itu harus sesuai dengan access point. Karena syarat access point tadi adalah NPM, maka saya menggunakan ini. Di sini saya akan men-show cara mengirimkan pesan dari server ke PC dan lain-lainnya. Bisa dilihat untuk server 1 menuju ke PC 1 successful. Kemudian untuk server 1 ke PC 2 statusnya juga successful. Server 1 ke PC 3 statusnya juga successful. Kemudian untuk server 1 ke PC 4 statusnya bisa dilihat di sini juga sukses. Server 1 ke PC 5, server 2 ke PC 1, server 2 ke PC 2, server 2 ke PC 3, server 2 ke PC 4, server 2 ke PC 5. Bisa kalian lihat pada status di sini untuk bagian real time, untuk sejauh ini sebenarnya masih successful. Kemudian kalian bisa mencoba dari server ke laptop 1. Kemudian dari server 1 ke laptop 2, server 1 ke laptop ketiga. Bisa dilihat pada bagian sini masih successful. Kemudian untuk server 2 ke laptop 1, server 2 ke laptop 2, server 2 ke laptop 3. Untuk sejauh ini server ke laptop semuanya itu successful. Kemudian kalian juga bisa mencoba
Bagaimana jika dari PC1 ke laptop 1? PC1 ke laptop 2, PC1 ke laptop 3, PC2 ke laptop 1, PC2 ke laptop 2, PC2 ke laptop 3. Bisa dilihat sejauh ini semuanya itu masih successful. Kemudian untuk PC3 ke laptop 1, PC3 ke laptop 2, PC3 ke laptop 3, PC4 ke laptop 1, PC4 ke laptop 2, PC4 ke laptop 3. Bisa dilihat pada bagian status semuanya ini masih successful sejauh ini. Kemudian yang terakhir kita bisa mencoba PC5 ke laptop 1, PC5 ke laptop 2, PC5 ke laptop 3. Di sini kalian bisa melihat statusnya itu adalah successful. Jadi bisa dikatakan untuk topologi rancangan ini hasilnya untuk mengirim pesan dari satu server ke PC atau PC ke laptop maupun server ke laptop dengan penghubungnya adalah access point yang berfungsi sebagai wireless device, semuanya itu adalah successful. Untuk penjelasan dari step layer akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Peran masing-masing anggota kelompok. Angeline menjadi presenter yang menjelaskan rancangan topologi jaringan dan merancang topologi. Kemudian Erwin menjadi presenter yang menjelaskan network layer. Lalu Jesselyn menjadi presenter yang menjelaskan data link layer. Rahel menjadi presenter yang menjelaskan transport layer. Dan Stephanie menjadi presenter yang menjelaskan PIC dan physical layer dan merancang topologi. Jadi ini adalah rancangan topologi jaringan yang telah dibuat. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Layer yang akan saya jelaskan adalah physical layer. Physical layer adalah bagian layer yang berada paling bawah dan berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, dan arsitektur jaringan. Contohnya adalah mengirimkan data melalui kabel media optik atau kabel RJ45. Pada rangkaian topologi jaringan ini, yang berfungsi sebagai physical layer ini ada dua. Yang pertama, kabel LAN yang bisa ditemukan pada bagian connection dengan tipe copper straight through. Seperti 5 PC yang tersambung pada switch yang menggunakan kabel LAN, atau switch yang tersambung dengan switch menggunakan kabel LAN, atau dua server yang tersambung pada switch menggunakan kabel LAN, atau switch yang tersambung dengan access point menggunakan kabel LAN. Contohnya adalah ketika message PC ini mengirim PC ini. Yang terjadi adalah PC mengirimkan message melalui kabel LAN, kemudian masuk switch, lalu melewati kabel LAN dan masuk ke PC ini. Kemudian yang kedua adalah access point dengan SSID 2031024 yang bisa ditemukan pada bagian wireless device dengan tipe APPT. Access point hanya mengirim secara broadcast pesan yang akan diterima ke semua komputer yang terhubung dengannya. Contohnya adalah message dari PC ini mengirim ke laptop ini. Yang terjadi adalah PC melewati kabel LAN, kemudian masuk ke switch, switch melewati kabel LAN dan masuk ke access point. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jesselyn. Scaling layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat menentukan bagian mana bibit-bibit data dikelompokkan menjadi format yang disebut
sebagai frame yang akan diproses oleh lapisan fisik atau physical layer. Media transmisi data pada data link layer yaitu yang pertama internet, yang kedua ATM, yang ketiga bridge, yang keempat switch. Pada rancangan topologi ini yang berfungsi sebagai data link layer yaitu switch 0 dengan switch 1 yang bisa ditemukan pada bagian network device switch dengan tipe 1950T. Selanjutnya ada network layer. Network layer adalah lapisan yang berada pada bagian ketiga dari bagian bawah dalam model OSI yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket, dan melakukan routing melalui internet working. Fungsinya ada 3. Yang pertama adalah menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, mendefinisikan alamat IP, dan yang ketiga, melakukan proses routing. Pada rancangan topologi ini yang berfungsi sebagai network layer, yang pertama ada server 1 dan server 2 yang dapat ditemukan pada end device, dan yang kedua ada PC1, PC2, PC3, PC4, dan PC5, dan yang ketiga ada laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada gambar di samping ini yang termasuk ke dalam network layer adalah server 1, server 2, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, laptop 1, 2, 3. Jadi yang termasuk pada network layer adalah server, PC, dan juga laptop pada topologi jaringan kami. Transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dari bawah dalam model OSI layer yang berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data sehingga dapat disusun kembali pada saat sampai pada tujuan. Contoh cara kerja pada rancangan topologi ini adalah ketika server 1 dengan IP 192.168.24.1/26 yang akan terjadi pemecahan atau data yang dikirimkan akan terpisah sesuai tujuan masing-masing, misalkan tujuannya adalah PC1 dengan IP 192.168.24.3/26 dan PC2 dengan IP 192.168.24.4/26. Jadi kesimpulannya, data dari server 1 dengan IP 192.168.24.1/26 akan terkirim ke PC1 dengan IP 192.168.24.3/26. Dan data dari server 1 dengan IP 192.168.24.1/26 juga akan terkirim ke PC2 dengan IP 192.168.24.4/26. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.